Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Arista dengan NICCP 110. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya dari kelompok 16 akan mengaplikasikan migrasi data pada UDU, di mana di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama kelompok saya. Di sini ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Tia Arista, dan yang kedua adalah Dea Miranda, dan yang ketiga adalah Ayu Carlo Kresnanda Ka Agastya, Fauziah Rahmi Hidayah, dan terakhir adalah Sahdila Febrian Maharani. Nah, kelompok ini sebelumnya udah dibagi para mentor, dan saya dan teman-teman saya masuk pada kelompok 16. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan profil perusahaan, di mana di sini saya menggunakan PT Company, yaitu PT Company ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2013 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Nah, untuk profil ini dan alamat perusahaan ini saya buat sendiri karena sebelumnya di sini kan pada tugas yang dikasih pada kelompok saya, yaitu menggunakan company yang berasal dari negara Denmark. Jadi ada sedikit perubahan yang dimana saya menggunakan PT yang ada di Denmark yang telah saya buat. Nah, untuk alamat perusahaannya di sini beralamatkan Jalan Eslandbreg di nomor 25. Untuk ponnya sama sesuai dengan pon dari Denmark. Emailnya sudah tercantum di sini ya. Untuk websitenya juga udah ada. Nah, untuk skenario-nya, di sini akan dilakukannya impor data pada modul accounting, post, inventory, dan forecast, serta konfigurasi secara umum pada UDO. Nah, untuk security metric-nya, di sini semua memiliki akses yang sama, namun untuk role dan job desk-nya berbeda. Seperti Carlo, saya sendiri, Tia, dan Fauzia, serta Syahdila dan Dea. Nah, di mana di sini udah saya tampilkan ya, ada di sini. Bisa dilihat bagaimana job desk mereka, yaitu kalau menginput master data dan saya sendiri instalasi modul dan basic setup, serta Fauzia input data post atau point of sales, serta create post, serta selanjutnya adalah Sadila, yaitu input data forecast, create group, dan login karyawan. Untuk Dea, di sini adalah input data inventory dan backup database. Oke, untuk itu kita masuk ke table of contact, di mana seperti sama aja ya yang kayak tadi penjelasannya. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke IT instalasi modul basic setup. Nah, di sini saya udah masuk ke tampilan UDU yang migrasi data untuk kelompok 16, di mana pertama di sini saya akan melakukan instalasi pada modul, yang di mana modul yang akan saya instalasi adalah modul accounting, purchase, inventory, serta pos. Oke, kita nih, oke. Dimana di sini juga saya akan mendownload aplikasi sales untuk penambahannya aja. Di sini pertama kita sales, purchase, inventory, accounting, point of sale, serta yang terakhir aku masukin kontak sewaktu-waktu diperlukan. Nah, di mana di sini udah aku lakuin install. Nah, untuk akuntingnya di sini aku pakai yang Udu 16 akunting, yang ini sama yang Udu 16 full akunting kit. Karena di sini yang akunting yang satunya yang dari Udu nggak bisa dipakai atau prabayar, jadi kita nggak bisa gunain ya. Oke, selanjutnya kalau udah aku langsung aja masuk ke setting. Dimana pada tampilan setting ini aku bakal aktifin developer mode. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
Nah, kalau udah diaktifin developer mode-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Ada lambang atau icon kumbang di atas dash task, bisa dilihat. Nah, di sini kalau kita klik, nanti ada tampilan seperti ini. Kalau udah, kita langsung aja masuk ke setting lagi, di mana kita mungkin akan melakukan basic stuff. Oke, kita masuk. Ini oke. Ini kalau udah masuk ke setting, di mana kita akan melakukan manage user. Di sini ada setting user di mana sebagai administrator untuk kelompok 16 semuanya sebagai administrator atau admin ya. Jadi nggak ada yang sebagai user lain-lainnya atau bagian ini nggak ada ya. Nah, untuk setting pada administrator, saya sebelumnya udah melakukan setting di luar video ini, di mana saya pada technical kali ini saya melakukan warning can be set on product or customer pada purchase, bisa dilihat pada tampilan, dan exit to free path address, lalu allow to define physical years of more or less than a year, dan basic pre-slice, dan warning be set on partner stock, serta access to export future. Nah, di sini juga analisis accounting. Nah, bisa dilihat ya, untuk yang saya checklist ini emang harus di checklist semua dan nantinya akan digunain, bakalan berfungsi. Jadi harus ada yang terchecklist. Nah, di mana di sini kita seperti yang kita ketahui yang untuk manage multi unit of measure ini sangat penting, serta manage packaging, serta manage produk varian ini sangatlah penting untuk digunakan nantinya. Jangan lupa dan tidak lupa harus di checklistnya pada administratornya. Kalau settingan udah selesai pada technical, kita nanti ada tombol kayak bentuk save gitu. Eh, Itu langsung aja kita lakukan save. Karena di sini saya udah ngelakuin pengaturan sebelum video ini. Jadi langsung aja kita balik lagi ke menu setting selanjutnya. Nah, di sini aku bakalan masuk ke user, lalu aku klik companies. Nah, di sini aku nampilin yang sama kayak skenario sebelumnya, di mana kita pakai PT company. Oke, bisa kita lihat di sini ya, di profil perusahaannya. Di sini aku bakalan tampilin PT company. Nah, di sini aku udah bikinnya sebelumnya. Untuk PT-nya di sini ada PT Company dan di sini juga udah ada tampilan fotonya dan di sininya kontaknya kita bisa menghubungi PT Company dan address-nya sama sesuai kayak skenario Jalan Island Break nomor 25 dan di Denmark ya jangan lupa dan kurensinya di sini adalah DKK untuk fontnya serta emailnya udah sama kayak di profil perusahaan. Oke, kalau udah, ini nanti kita tinggal save sama kayak yang sebelumnya. Kalau semua udah diisi, itu langsung di save karena sebelumnya ini udah aku buat sebelum langkah pada video kali ini. Kita langsung aja masuk ke tahapan basic stuff. Oke, kita masuk ke setting berikutnya. Yang mana aku bakalan ngelakuin basic stuff pada sales, purchase, inventory, serta accounting, dan point of sales atau POS. Nah, di sini untuk sales aku udah checklist beberapa yaitu untuk produk katalognya ada varian, unit of measure, dan produk packaging. Serta untuk question or ordernya aku udah mengatur sebagai online signature dan untuk invoice-nya aku pakai invoice policy yang invoice what is order. Oke, kalau udah kita masuk ke purchase. Di sini di purchase aku ngelakuin basic step di order, di purchase order approval di mana minimum amount-nya adalah 5. Ini 5.000 ya, kalau untuk di Indonesia ini 5.000, namun di sini kan kita pakai negara Denmark, jadi di sini bukan rupiah atau IDR, jadi KR untuk 5.000. Dan di sini juga saya mengatur warning, serta receipt reminder, lalu look confirm, confirmate order, serta purchase agreement.
Nah, untuk invoice-nya, saya mengatur bill control-nya yang rigid quintentis, serta untuk produknya, ini aku ngatur varian dan produk packaging, serta varian grade entry. Dan selanjutnya aku masuk ke inventory, di mana untuk operationnya aku melakukan package, burning, receipt report, basic transfer, dan web transfer. Sini bisa kita lihat ya, bisa dilihat semuanya. Untuk shippingnya di sini aku pakai yang email confirmation dan SMS confirmation. Nah, untuk produknya di sini aku checklist yang varian dan produk package dan unit measure. Di sini masih menggunakan yang untuk basic step dasar ya, di mana bakalan digunakan dan akan tergunakan sebelumnya saat melakukan skenario. Untuk traceability-nya di sini aku checklist yang load and series number serta expiration dates, display load and series number of delivery slip dan consignment. Serta buat valuation-nya di sini aku pakai Landis cost. Untuk warehouse-nya di sini aku masukin yang stroke location sama stroke kategori serta multi-step roads. Bisa dilihat pada tampilan ini. Ini masih menggunakan basic step yang dasar. Untuk yang lainnya, jika yang udah ke checklist di Udo, bisa kita lihat akan terchecklist sendiri. Namun di sini ada penambahan ya. Makanya banyak sekali yang udah aku checklist, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu mungkin kemungkinan nggak akan tergunakan, jadi nggak aku checklist. Nah, untuk selanjutnya kita ke accounting. Gimana untuk accounting ini? Untuk tesisnya ini aku udah ngatur yang sales tax untuk purchase-nya. Gimana untuk ini nih kayak ini ya PPN kalau di Indonesia tuh kayak pajaknya. Nah, di sini kalau di Denmark 25, ini ada sales tax sales months 25% dan purchase tax cost months 25% sama ya. Di Denmark ternyata untuk pajaknya lebih besar dibandingkan Indonesia. Kalau Indonesia hanya 11% lah kira-kira. Untuk coding metodenya di sini pakai round per line. Ini masih pengaturan UDU sebelumnya. Dan di sini untuk customer invoice di sini juga kita masih pakai yang settingan UDU. Kita bisa lihat di sini untuk settingan. Nah, untuk customer payment, di sini aku pakai yang invoice online payment karena untuk invoice-nya masih pembayaran online. Oke, bisa dilihat untuk tampilan-tampilan lainnya ini masih menyesuaikan dari dulu ya, nggak ada yang aku ubah sama sekali. Kalau ditambahin mungkin, tapi di sini kayaknya nggak ada lagi yang perlu aku tambah. Nah, selanjutnya kita masuk ke point of sales, di mana ini adalah settingan terakhir. Mana bisa kita lihat di sini masih memakai settingan awal atau belum ada yang aku ubah juga. Dan di sini accounting depth sales tax-nya sama ya kayak yang aku bilang tadi. Untuk pajaknya 25% udah teratur sendiri. Nah, untuk pricing-nya di sini ada tag upload price di produk price-nya serta line diskon. Berarti di sini nanti mungkin akan menggunakan diskon. Serta untuk yang lainnya sama ya. Masih sama. Untuk teknikalnya di sini limit produk load dengan number of produk load sebesar 20 dan limit partner loadingnya sebesar 100. Oke, itu aja untuk basic stuff yang udah aku lakuin. Akan lanjut lagi ke partner saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya adalah Carlo Agastya yang dimana berperan sebagai seorang accounting. Nah, seorang accounting ini pada kasus ini memiliki penugasan yakni input master data accounting pada UDU. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju UDU-nya. Nah, yang pertama kita di sini sudah login sebagai administrator. Kemudian kita pilih ke modul accountingnya. Nah, di sini sebelumnya saya memberitahu terlebih dahulu bahwa akan terdapat 5 buah master data yang akan diimportkan, yakni
Yang pertama ada chart of account, kemudian ada data bank, kemudian ada akun bank, kemudian ada akun balance, dan terakhir ada pajak. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan import data pada chart of account. Nah, langkahnya adalah kita pergi menuju modul accounting, kemudian kita pilih side menu configuration, kemudian kita pilih chart of accounts. Nah, di sini kita bisa pilih favorites, kemudian kita import records. Di sini kita pilih upload file. Ya, kita pilih yang COA. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, sebelumnya supaya tidak terjadi kesalahan, alangkah baiknya kita lakukan tes terlebih dahulu. Nah, di sini everything seems valid, yakni artinya baik-baik saja, tidak ada yang terjadi error. Kemudian kita lakukan import. Nah, di sini ada 190 record successfully import, artinya data yang tadi sudah sukses diimport. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengimpor data banks, yang mana terdapat pada modul contacts. Kemudian kita bisa pergi ke configuration, kemudian kita pilih banks atau banks. Nah, di sini data banks yang masih kosong, kita klik favorit, kemudian kita import records. Ini kita upload file, lakukan langkah yang sama, kita bank. Nah, di sini kita sudah menjadi tampilan seperti ini. Kemudian kita coba tes. Nah, di sini ini terjadi error. Kenapa error? Karena ID-nya tidak merupakan bilangan numerik. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menjadi error? Kita cukup dengan melakukan silang atau tidak memberikan autofill pada kolom ID. Nah, coba kita tes kembali. Nah, sini everything seems valid. Kemudian kita lakukan import. Nah, sini ada 68 record successfully imported, yang mana ada 68 data yang berhasil diimport. Yang tadi awalnya kosong dan sekarang sudah ada datanya. Kemudian selanjutnya kita akan mengimportkan data bank akun, mana kita masih pada modul kontak. Kemudian kita ke configuration, kemudian kita pilih yang bank accounts. Di sini masih data juga masih kosong. Kemudian kita favorites, import records kembali. Di sini kita upload file, kita pilih yang akun bank. Nah, di sini terdapat tampilan seperti ini kembali. Kemudian pada tampilan ini, supaya nama kode dari banknya mau menyatu, jadi kita harus mengimportkan autofill-nya pada bagian kode ini. Di sini kita pilih code. Nah, ini bank identifier, supaya nama dari akun bank itu menjadi lengkap. Misalnya namanya 13100999999. Nah, nanti di belakangnya akan ada di strip dengan kode MND1 seperti itu. Dan namun jika tidak diberikan autofill-nya, maka yang ditampilkan hanya akan 13100999999. Hanya itu saja. Sini coba kita lakukan tes. Nah, di sini everything seems valid. Nah, kemudian kita bisa lakukan import. Nah, sini ada 5 record successfully imported. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mengimportkan data account balance, karena kita pergi ke modul accountingnya. Nah, kita pilih set menu accounting kalau nggak salah. Kemudian kita pilih journal entries. Ya, karena akun balance itu terdapat pada journal entries, sebenarnya jurnal masih kosong di sini. Yang kita favorit lagi, kita import records kembali. Sini kita pilih account balance.
Nah, di sini sudah terdapat file kolom jurnal seperti itu, referensi. Nah, di sini nanti akan berfungsi sebagai supaya jurnalnya terbentuk seperti itu. Kita coba tes. Nah, everything seems valid. Kemudian kita import saja. Di sini ada one record successfully imported. Ini supaya tampilannya dapat terbukti bahwa data yang sudah diimport, kita perlu melakukan silang pada push ini. Nah, di sini sudah ada yang tadi kita import. Ini miscellaneous operation ini. Kemudian yang terakhir kita akan mengimportkan master data pajak, di mana kita masih pada modul accounting. Kemudian kita pilih ke configuration, kemudian kita pilih taxes. Nah, tax ini artinya adalah pajak. Sini ada beberapa pajak yang sudah ada bawaan dari UDU nya sendiri. Kemudian kita klik favorite, kemudian kita import kembali. Kemudian kita upload file, kemudian kita pilih yang pajak atau tax. Nah, di sini kita diamkan saja auto fieldnya seperti ini. Yang kita coba tes. Nah, everything seems valid. Kemudian kita coba import saja datanya. Nah, di sini sudah 6 record successfully imported, di mana data tersebut sudah berhasil diimport. Nah, mungkin sekian video mengenai migrasi data pada accounting, yakni selaku bagian saya sendiri. Nah, untuk bagian video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya memiliki tugas untuk membuat POS dan juga melakukan setting pada bagian sales dan juga point of sales-nya. Jadi pertama yang harus dilakukan itu adalah mengecek terlebih dahulu apakah unit of measure-nya itu sudah sesuai atau belum. Baik, kita akan cek dulu pada menu pada bagian sales, atau bisa dicek juga pada bagian inventory. Di sini saya membuka yang bagian sales. Pada bagian configuration kita bisa langsung ke unit of measure. Nah, di unit of measure ini kita cek apakah UOM yang akan kita gunakan nanti sudah masuk atau belum, sudah ada atau belum. Nah, kalau belum ada, di sini kita akan membuat unit of measure-nya terlebih dahulu. Caranya kita bisa langsung memilih new di sini dan mengisi manual, atau apabila data unit of measure-nya ini banyak, kita bisa langsung saja ke bagian favorites. Di sini kita akan melakukan import data untuk UOM-nya. Di sini pada bagian favorite kita bisa klik import records dan melakukan upload file. Baik, di sini kita tinggal memilih saja file UOM yang sudah ada. Baik, untuk filenya kita open. Nah, di sini unit of measure-nya sudah ada, kemudian kategori. Nah, mungkin kita bisa langsung coba dulu, kita tes terlebih dahulu, dan semuanya sudah valid. Kita bisa langsung import. Baik, di sini kita cek apakah unit of measure-nya sudah masuk. Pertama kita masukkan card pieces, kita masukkan pieces terlebih dahulu. Apakah pieces sudah masuk? Ya, pieces sudah masuk. Kemudian karton harusnya ada karton 24 dan 36. Oke, sudah masuk. Jadi untuk unit of measure-nya kita sudah berhasil melakukan import datanya. Selanjutnya kita akan melakukan input price list terlebih dahulu untuk penjualan kita untuk bagian sales, karena untuk price listnya ini kita harus buat terlebih dahulu. Pada bagian sales kita masih tetap di modul sales, kemudian kita ke products. Di sini kita products, kemudian ke price list. Nah, di sini kalau kita lihat price list produk yang kita jual ini masih belum ada. Jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu. Jika price listnya itu hanya sedikit, kita bisa langsung ke new saja dan mengisi manual. Tapi karena price list kita banyak, jadi bisa langsung ke favorite, kemudian import records, dan kita upload file. Price listnya sudah ada, kita langsung masukkan saja. Oke, di sini kita tes terlebih dahulu apakah ada. Oke,
Di sini masih belum. Oke, import sell price list item. Oke, di sini sudah tidak ada yang salah. Price list item, produk, ya produknya sudah, minimal quantity sudah, kemudian fixed price, apply on sudah. Oke, ini sudah. Terus kemudian kita akan Oke, sekarang kita akan import datanya. Oke, di sini test track I03 sudah ada. Kemudian untuk price-nya, configuration, oke, currency-nya di sini sudah benar ya, yaitu dengan karena kita di negaranya Denmark, kita currency-nya pakai mata uang Denmark, yaitu DKK. Baik. Di sini price list-nya sudah terbuat, maka selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk point of sales. Untuk melakukan point of sale configuration, kita bisa langsung menuju ke modul point of sale ini ya. Ke modul point of sale, di sini sudah ada point of sale shop. Tapi di sini kita akan membuat point of sale baru, yaitu shop 2. Jadi kita bisa langsung saja ke configuration, kemudian kita ke setting, dan kita bisa menambah shop. Di sini kita klik new shop, kemudian kita klik nama point of sale-nya, yaitu shop 2. Dan karena ini bukan bar ataupun restoran, bagian sini kita tidak perlu checklist, kita langsung klik save. Oke, di sini kita bisa langsung menyesuaikan terkait dengan sales tax-nya, kemudian temporary account-nya. Temporary account-nya ini kita ke piutang usaha, kemudian semuanya sudah terisi. Kalau sudah sesuai, oh ya, untuk payment methods-nya ini bisa kita tambahkan cash. Jadi ada bank dan juga ada cash. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung klik save dan kita tunggu untuk point of sales kita ini terbuat. Baik, sudah di save, kita kembali lagi ke point of sales. Di sini shop 2, point of sale shop 2 sudah terbuat. Jadi itu adalah cara untuk melakukan konfigurasi point of sales. Baik, untuk selanjutnya melakukan payment method, men-setting payment methodnya, kita bisa langsung ke masih di modul point of sale, di bagian configuration, pada bagian payment methods ini kita langsung klik saja. Nah, di sini di payment method ini sudah ada ya sebenarnya untuk cash dan juga bank. Kita akan cek terlebih dahulu untuk akunnya ataupun detailnya apakah sudah sesuai atau belum. Kita bisa langsung ke cash. Di sini untuk identify customer ini isinya adalah apakah split transaction atau tidak. Karena kita tidak split transaction, di data post payment juga split transaction itu false, maka di sini kita tidak perlu klik checklistnya. Kemudian untuk jurnalnya ini benar di cash karena metodenya adalah cash ya, jadi jurnal benar di cash. Kemudian untuk intermediary account-nya kita ke piutang usaha. Baik, ini bisa langsung di klik save, kita kembali ke payment methods, kemudian kita ke bank. Di bank ini identify customer-nya, jangan di checklist, kemudian jurnalnya bank, kemudian
Untuk intermediary account-nya, kita klik piutang usaha. Nah, di sini kita bisa langsung klik save. Baik, untuk payment methodnya ini sudah selesai. Baik, selanjutnya setelah melakukan setting untuk payment methodnya, kita akan melakukan setting import data untuk post product categories. Untuk melakukan import kategori produknya. Baik, di sini kita masih di modul point of sales, kita langsung menuju ke configuration, lalu pilih post product categories. Nah, pada bagian ini kita bisa langsung klik favorit dan melakukan import records. Kita upload filenya untuk post kategori. Baik, untuk post kategori ini untuk sequence kita isi sequence, kemudian display name kita pilih kategori name untuk auto fieldnya. Kemudian kita tes terlebih dahulu apakah sudah valid. Baik, sudah valid, maka kita bisa langsung import filenya. Baik, di sini chairs, deck, miscellaneous. Oke, semuanya sudah terimport, maka kita sudah berhasil mengimport data untuk post product categories. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkannya bagian inventory. Misalkan saya di Belanda, saya pilih juga yang berarti sebagai langsung saja kita modul udah. Pada modul udah ini saya sudah masuk ke administrator, masuk saja kita masuk inventory. Kemudian di sini ada lalu di sini ada unit of share. Kemudian di sini kita klik favorit dan import. Kemudian kita lakukan upload file. Nah, di sini kita mengupload file yang langsung kita open. Nah, sebelumnya di sini kita ubah menjadi unit of share categories. Nah, di sini kita lakukan tes. Nah, sudah masuk everything save. Terusnya kita melakukan import. Sudah ada 4 record successful imported. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan kategori produk, di mana kita ke modul inventory, kemudian kita ke configuration, lalu kita ambil di sini produk. Dari produk categories. Kemudian kita klik favorit, lalu import record, kemudian upload file, dimana di sini kita ambil produk category. Ini sudah kita download sebelumnya. Kita klik open. Nah, di sini sudah ada tertera dari yang akan kita. Tapi sebelum kita import, kita lakukan tes terlebih dahulu karena tahu ada data yang sama. Baik, ternyata data kita sudah benar, everything seem valid. Baik, selanjutnya kita import. Nah, di sini sudah masuk 18 record successfully. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan import produk dengan cara kita ke modul inventory, kemudian produk, kemudian ke produk. Nah, di sini saya sudah mengimport datanya. Jadi nanti di sini kita klik favorit lalu import. Nah, kemudian nanti di sini import. Nah, di sini ada upload file. Upload file ini kita ambil dari file yang telah kita simpan. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke produk ini, produk untuk import filenya. Di sini apabila sudah everything the same, kita langsung import. Nah, maka akan muncul data yang seperti sebentar.
produk. Nah, seperti ini yang telah kita import tadi. Baik, selanjutnya di sini kita sudah mengimport yang pertama itu ada produk, kemudian ada produk kategori, kemudian ada sama si produk sama UOM. Kemudian selanjutnya yang terakhir di mana kita akan mengimport yaitu adjustment. Dimana dengan cara kita buka modul inventory, kemudian kita ke operation, kemudian inventory adjustment. Nah, di sini kita lakukan favorit, kita klik favorit, kemudian import record, kemudian kita upload file. File ini yang telah kita simpan sebelumnya. Ini import stock inventory, kita open. Nah, di sini kita lihat dulu, location sudah pas, produk sudah pas, kemudian check quantity, kita pilih check quantity. Sebelum kita melakukan import, kita lakukan tes agar mana tahu apabila nih melakukan ada data yang salah, jadi kita tahu, kita tes terlebih dahulu. Semoga bisa. Oke, alhamdulillah sudah bisa. Terdapat everything seem valid. Langsung saja kita import. Oke, di sini sudah ada 195 record the successful. Di sini terdapat yang sudah kita import tadi, inventory adjustment-nya. Baik, sekian dari saya mengenai inventory. Terima kasih. Oke, saya Syadila Febrian Maharani dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai purchase di mana memiliki tugas yaitu untuk mengimpor data dan create database serta login karyawan. Nah, untuk import data sendiri saya melakukan 3 import data. Yang pertama data vendor, yang kedua vendor price list, yang ketiga data PO atau RFQ. Oke, langsung saja kita lihat data-data yang akan kita import. Jadi kita pergi ke Odoo. Di sini saya telah melakukan login berdasarkan database yang telah dibuat dan user yang telah dibuat. Nah, untuk melakukan import di sini pertama-tama saya klik dari modul purchase. Kemudian pertama di sini saya akan melakukan import data vendor. Di sini kita pilih order, klik vendor. Nah, di sini saya klik favorite, kemudian import record. Di sini import template for customer. Di sini upload file, kita klik. Nah, di sini saya akan memilih master data vendor, kita klik. Nah, di sini sudah terlihat nih bahwa ada beberapa vendor-vendor yang telah tercantum di Sejahtera CV di Kota Semarang, negaranya di Indonesia. Oke, di sini kita dapat langsung saja tes untuk mengetes kevalidan dari data ini. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini everything seems valid, berarti artinya semuanya valid dan dapat kita klik dari langsung import. Nah, di sini sudah terlihat nih bahwa saya telah melakukan data dari vendor yang tadi sudah masuk ke dalam sistem Odoo. Untuk yang kedua, kita akan melakukan import data price list. Pertama-tama kita buka di purchase, kemudian kita klik configuration, klik vendor price list, kemudian kita pilih fitur favorit dan kita pilih import record. Untuk melakukannya, kita dapat upload file. Di sini kita dapat memilih file yang telah kita buat. Oke, di sini sudah tertera bahwasanya terdapat vendor atas nama Adi Sejahtera CV, vendor produk name yaitu Overtango Pandan 171 gram, kuantitinya 1, price-nya sudah tertera. Nah, ini semua telah sesuai dengan data yang di awal telah dijelaskan. Untuk melakukannya kita tes terlebih dahulu. Nah, sini dapat kita lihat bahwa semuanya sudah valid, kita dapat import. Nah, di sini tertera bahwa statusnya sudah sukses.
Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan mengimport data PO atau RFQ. Untuk melakukannya, kita pergi ke modul purchase, kemudian kita klik order, dan kita pilih request for quotation. Nah, tampilannya seperti ini, kemudian kita klik favorit, kita pilih import records. Nah, di sini kita dapat upload file ya teman-teman. Kemudian kita cantumkan data import PO yang telah dibuat pada skenario sebelumnya. Nah, untuk itu kita dapat tes terlebih dahulu. Untuk activities di sini terjadi ketidakmatchingan, maka dari itu kita silang aja dan kita tidak perlu cantumkan. Kita lakukan tes kembali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa everything seems valid, artinya data ini semua sudah valid dan dapat kita import. Untuk melakukan import, kita klik import. Nah, di sini kita telah berhasil mengimport data PO yang telah dibuat pada skenario sebelumnya. Nah, di sini saya contohkan pada vendor atas nama Marlia. Kita klik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya Marlia ini sendiri itu memesan Ultra Milk Chocolate sebanyak kuantiti 10, Ultra Milk Mocha sebanyak kuantitinya 10, dan Ultra Milk Plain sebanyak 15, Ultra Milk Strawberry sebanyak 15. Nah, ini sesuai dengan data Microsoft Word yang telah sebelumnya telah dibacakan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita di sini bahwasanya telah berhasil melakukan import ketiga data, yaitu data vendor, price list vendor, dan juga data PO. Oke, baik. Job desk selanjutnya, di sini saya akan melakukan create group dan juga login terhadap karyawan. Nah, untuk melakukan grup tersebut, kita dapat pergi ke setting. Di sini kita pilih yang user and companies. Nah, sebelumnya di sini saya telah mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Jadi developer mode ini ketika aktif maka akan muncul tampilan grup itu sendiri. Jadi ketika developer mode belum diaktifkan maka grup tidak akan muncul seperti itu teman-teman. Kita langsung saja klik grup. Kemudian kita pilih klik new. Nah, di sini karena saya sebagai purchase, di sini saya akan pilih purchase. Di sini saya akan menamakan purchase kelompok 16. Oke. Untuk name di sini saya akan menambahkan saya sebagai Syahdilat. Di sini kita checklist, kemudian kita klik select. Nah, di sini sudah terdaftar ya teman-teman. Kita dapat mengklik save. Nah, di sini dapat kita ketahui dan status di sini itu never connected karena belum pernah melakukan login. Untuk itu, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini kita melakukan logout dulu untuk login karyawan. Emailnya sesuai dengan email yang tertera di grup tadi, yaitu di sini syadila16@gmail.com. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa saya telah melakukan login sesuai dengan user yang telah dibuatkan oleh IT sebelumnya. Oke, itu merupakan beberapa job desk saya, mulai dari import data vendor, price list vendor, dan juga PO, serta melakukan create group dan juga login karyawan.
Semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi kepada moderator.